saya melihat kalau dana-dana otsus itu berakhir, ini akan menjadi berbagai persoalan. Dananya saja ada, dana otsus itu ada, kita banyak persoalan, apalagi tidak ada anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu istimewa hari ini, yaitu Bapak Usman Lamreng. Beliau akademisi UNAYA, pengamat perpolitikan Aceh juga. Kita akan membahas tentang beberapa isu yang diantaranya lah undang-undang pemerintahan Aceh tidak masuk dalam prolegnas revisi di DPR RI, dan bagaimana sih kelanjutan Aceh, kewenangan Aceh, diantaranya lah otsus Aceh. Apa kabar Bang Usman Lamreng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bang Usman, gimana? Kenapa undang-undang permintaan Aceh ini tidak masuk dalam prolegnas DPR RI, Bang? Ini kan kembali, saya melihat kembali pada komposisi ya. Komposisi ini ada pada perwakilan kita di DPR RI ya. Perwakilan DPR RI dari Aceh tentunya kan ada beberapa putusan kita, termasuk di dalamnya adalah DPD. Seharusnya ini menjadi sebuah dorongan ya, sebuah dorongan agar undang-undang yang direncanakan direvisi seharusnya bisa masuk untuk dibahas pada tahun 2022. Ini kemudian kita melihat ini tidak terjadi. Tidak terjadi ini memang salah satunya kita ini di kalangan elit sepertinya tidak satu suara. Salah satunya adalah ada pro dan kontra terkait dengan revisi undang-undang pemerintah Aceh ini ya, undang-undang PA ini. Memang dalam konteks ketika kita bicara revisi ini sebenarnya apa sih yang substansi mau direvisi, kan itu sebenarnya, biarpun kemudian banyak argumentasi yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi dan zaman. Nah, ketika seharusnya ini menjadi sebuah agenda besar, para politisi ini ya, termasuk pemerintah Aceh, legislatif ya, DPRA, kemudian ada DPR RI, ada DPD, seharusnya sama-sama duduk sama ya, duduk sama. Seharusnya kan ini sudah ada apa namanya, di awal pemerintahan Irwandi Nova, atau pada saat PLT Nova ya, dia mencetuskan agar ini bisa terkompromi dengan baik, terkonsolidasi dengan baik, baik itu DPRA, pemerintah Aceh, kemudian DPR RI, DPD. Tapi kemudian ini saya melihat apa yang didengungkan di awalnya ini tidak terjadi. Apa namanya, perwakilan di Jakarta itu, lupa saya, yang diketuai oleh Nasir Jamil, apa namanya, lupa saya. Forbes ya, forum bersama. Ya. Itu kan sebenarnya kalau itu benar-benar dilakukan dengan baik ya, manajemen dengan baik, dikonsolidasi dengan baik, dikomunikasi dengan baik, saya rasa revisi undang-undang pemerintah Aceh ini akan masuk di prolegnas tahun 2022. Tapi karena ini tidak sinergi di kalangan elit ini, sehingga seakan-akan ini bukan tugas mereka, seakan ini adalah tugas dari parlok aja, khusus PA-nya aja, partai aja. Ini yang kemudian menyebabkan apa namanya, dorongan untuk revisi ini sepertinya tidak terjadi. Kemudian yang kedua, saya melihat kesiapan kita ya, bicara tentang revisi ini, kesiapan dari legislatif dan DPRA, kemudian pemerintah Aceh juga tidak terlihat apa sebenarnya substansi yang ingin direvisi, belum dirumuskan ya. Biarpun kemudian kita mendengar ada apa namanya, rapat-rapat atau diskusi tentang revisi undang-undang PA ini
di Kembaspol Dinas Kesbangpol ya. Tapi kemudian kita tidak tahu sejauh mana sudah dilakukan. Apakah ini sudah melibatkan semua komponen? Apakah ini sudah melibatkan semua lembaga, termasuk di dalamnya adalah para kombatan, karena mereka yang dulunya juga harus dilibatkan karena mereka ini bagian dari proses itu. Ini tidak terkonsolidasinya dengan baik, sehingga apa yang menjadi sebuah harapan masyarakat Aceh untuk revisi undang-undang ini ya tidak terjadi di tahun 2022. Ini persoalannya. Lebih kepada ada berbagai kepentingan elit yang kemudian tidak sinkron ya, antara legislatif dengan eksekutif yang sering berantem ya, yang tidak harmonis, tambah lagi dengan berbagai dinamika politik, sehingga ini tidak terjadi. Jadi saya kemudian juga melihat bahwa pemerintah Aceh dan legislatif ini lebih fokus pada berbagai hiruk-pikuk realisasi anggaran dan pokir. Jadi sehingga konsentrasi yang lebih besar ya, salah satu revisi undang-undang ini tidak difokuskan. Jadi kita disibukkan dengan berbagai persoalan lebih khusus adalah terkait dengan pokir. Sehingga seharusnya ini sudah disiapkan sebelumnya ya, bisa jadi di 2019 seharusnya sudah disiapkan ini apa yang mau direvisi, karena ini sudah didengungkan sejak 2019, tapi kemudian ini tidak sampai hari ini tidak terjadi. Ini salah satu konsolidasi elit tidak terjadi. Konsolidasi elit ini yang kemudian yang menyebabkan proses berbagai kebijakan, berbagai implementasi undang-undang pemerintah Aceh itu terkendala, sehingga termasuk dalam berkomunikasi politik dengan pemerintah pusat. Kita sudah mulai tidak ada lagi bargaining ya, tidak lagi bargaining, yang kemudian ini juga salah satu kelemahan kita sampai hari ini, sehingga berbagai tatanan kebijakan dalam berbagai implementasi yang berhubungan dengan pusat kita menjadi terabaikan ya, sehingga kita tidak mampu mempresur. Salah satu misalnya pelaksanaan pilkada. Seharusnya kita melaksanakan pilkada kan di tahun 2022 besok. Tapi kemudian ini terhalau dengan undang-undang lain ya, undang-undang tahun 2016 itu pilkada serentak. Nah ini sebenarnya kan butuh negosiasi politik sebenarnya. Negosiasi politik ini kan harus dilakukan secara bersama-sama, bukan yang dilakukan oleh Wali Nangro atau oleh perwakilan PA sendiri, tapi kan ada keterwakilan semua, ada pemerintah Aceh di situ, ada lagi DPRA di situ, ada DPR RI di situ, ada DPD, untuk sama-sama mengkonsolidasikan ini, mempresur secara bersama-sama untuk agar proses pelaksanaan pilkada itu bisa sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh. Itu baru satu sebenarnya, belum lagi yang kita lihat yang lain, misalnya dalam implementasi pertanahan, ini kan sangat lambat kita. Dan itu sebenarnya itu bagian dari penjabaran dalam undang-undang pemerintah Aceh. Jadi saya melihat ini terjadi ya akibat semangat penyelesaian secara bersama tidak ada. Dan ini lebih kental kita disibukkan dengan persoalan-persoalan politik. Ini menurut saya salah satu penyebab sehingga undang-undang pemerintah Aceh itu gagal masuk dalam pembahasan di tahun 2022. Biarpun kemudian kalau kita lihat dari rumusan revisi yang dibuat oleh tenaga ahli di DPR RI itu lebih kepada substansi pelaksanaan pilkada ya, pelaksanaan pilkada itu lebih pada itu. Tapi kemudian kita tidak tahu substansi realnya, karena dari pemerintah Aceh sendiri belum menjabarkan apa sebenarnya substansi yang mau direvisi. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan undang-undang pemerintah Aceh itu kan belum semua direalisasikan ya. Kok tiba-tiba ada revisi? Apa sebenarnya di mana mau direvisikan itu sebenarnya? Atau jangan-jangan undang-undang pemerintah Aceh ini hanya lebih kepada pada narasinya bagus, tapi kemudian diimplementasinya tidak jelas.
Kan itu sebenarnya yang kita lihat. Kita bicara tentang kekhususan Aceh. Kekhususan Aceh itu misalnya ada syariat Islam. Nah, bicara syariat Islam apa sebenarnya yang sudah dijalankan dalam syariat Islam? Kalau bicara tentang syariat Islam, ya hanya sebatas pada hukum-hukum formal, tapi kemudian dalam implementasi lain kan belum ada. Kemudian ketika kita bicara tentang keistimewaan lembaga Wali Nanggro, bicara tentang Wali Nanggro pun kemudian Wali Nanggro sudah ada, apa yang bermanfaat nggak dengan masyarakat kita sekarang? Yang seharusnya Wali Nanggro itu sebagai alat pemersatu, tapi kemudian hari ini Wali Nanggro tidak mampu melakukan apapun. Ya. Hari ini konflik misalnya legislatif dan eksekutif, tapi beliau tidak mendamaikan itu. Konflik MAA dengan gubernur misalnya, dengan kepengurusan Pak Badrul Zaman misalnya yang kemarin itu tidak jadi dilantik oleh gubernur, kemudian itu sampai ke ranah pengadilan, kemudian sudah ada keputusan, tapi kemudian itu tidak terjadi hasil keputusan pengadilan itu tidak direalisasi oleh gubernur. Seharusnya ini peran Wali Nanggro untuk mempertemukan gubernur dengan yang berkonflik, Pak Bad misalnya kan, apakah itu diselesaikan dengan secara adat. Kemudian persoalan yang lain misalnya terkait dengan bicara tentang kekhususan Aceh, lembaga zakat ya, lembaga zakat. Kemudian bicara tentang lembaga pendidikan ya, majelis pendidikan. Itu kan sampai hari ini juga tidak memberikan terobosan ya tentang pendidikan Aceh. Bicara tentang majelis pendidikan Aceh, MPA dan MPD di daerah. Seharusnya kan punya kontribusi pendidikan Aceh. Bicara pendidikan Aceh itu seharusnya ada kekhususan tentang Aceh. Tapi kemudian kita sampai hari ini belum melihat kurikulum kekhususan Aceh. Yang terlihat itu kan lebih kepada yang dianggap khusus kurikulum Aceh itu ada bahasa Arab, ya, bahasa Aceh. Kan tidak hanya itu. Itu kan bicara tentang pendidikan. Bicara tentang adat. Adat pun kita tidak melihat sebenarnya apa substansi adat kita sekarang. Lihat pekantoran pun kita tidak ada mencirikan khas adat Aceh. Lihat kantor Wali Nanggro pun tidak ada mencirikan adat Aceh. Jadi mana sebenarnya substansi adat istiadat yang hari ini mau kita jaga, bersama mau kita jaga? Kan tidak ada. Nah, ini juga menjadi salah satu bicara tentang implementasi kekhususan Aceh menjadi pertanyaan-pertanyaan kita dan menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kenapa ini tidak terjadi? Padahal kalau dilakukan, kalau dijalankan kan ini pasti bermanfaat ya masyarakat, itu diantaranya. Kemudian bicara tentang dana Oksus ya sudah 15 tahun ya kita bilang ada dana sekitar 80 triliun lebih yang sudah dialokasikan, tapi kemudian kita tidak selesai dengan berbagai persoalan, malah kita tergilas dengan persoalan-persoalan baru ya, misalnya kemiskinan ya. Seharusnya dengan anggaran yang besar, seharusnya kemiskinan itu bisa tertangani dengan baik. Kenapa ini bisa tidak terjadi? Berarti ada persoalan. Persoalan ini bisa saja di program, bisa saja di persoalan di korupsi. Karena bicara korupsi, ini juga menjadi persoalan kita. Karena di setiap pemerintahan kita pasti terindikasi dengan berbagai persoalan korupsi dengan anggaran yang besar. Ada jual beli program, jual beli proyek dan sebagainya. Ini kan menjadi masalah yang sangat ya, ironis buat kita semua, dan ini menjadi sorotan nasional pemerintah pusat. Begitu dana yang besar sekitar 80 triliun tapi kemudian tidak mampu direalisasikan, malah banyak silva tapi kemudian masyarakatnya masih miskin. Ini apa yang menjadi persoalannya? Artinya bahwa ada tata kelola pemerintahan itu, baik di birokrasinya, baik itu pengelolaan anggaran, tidak hanya di pemerintahnya tapi juga di legislatif yang kemudian yang dipilih oleh rakyat, kemudian yang mereka juga dengan sumber daya yang terbatas. Ini juga menjadi persoalan substansi, sehingga dengan anggaran yang besar ini kita belum keluar dari keterpurukan.
ya, belum keluar dari keterpurukan, baik dari berbagai sektor ya. Itu juga jadi masalah. Dan masalah selanjutnya, ketika undang-undang ini tidak dibahas di DPR RI di tahun 2022, ini juga akan bermasalah dengan perpanjangan dana Otsus. Dana Otsus ini akan selesai pada tahun 2027. Secara otomatis ini akan terus berkurang anggarannya. Dan ini seharusnya ya dimulai dari 2022 seharusnya pemerintah itu ada program-program yang skala prioritas untuk menyiapkan ketika misalnya Otsus ini tidak diperpanjang oleh pemerintah pusat. Program-program yang skala prioritas untuk menghidupkan sektor real. Sektor real itu ya bisa saja di sektor di sektor pangan ya, di sektor pariwisata, kemudian di sektor investasi, di sektor migas, karena migas itu kan ada BPMA-nya. Nah, ini kan juga jadi masalah kita di BPMA, gajinya besar, tapi kemudian mereka tidak mampu memberikan kontribusi pendapatannya, ya, malah turun kita sekarang pendapatan. Kalau pada saat di sektor migas kita besar, sampai 500 sampai 600 miliar. Kalau sekarang antara 50 sampai 70 miliar kita dapatkan, itu sangat kurang. Artinya ada persoalan-persoalan yang kemudian ini yang apakah ini lebih ketidakmampuan dan sebagainya. Ini kan kembali harus dievaluasi oleh pemerintah. Dan kembali dengan persoalan tadi, ketika anggaran ini selesai di 2027, seharusnya ini ada program-program skala prioritas. Bicara tentang yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, misalnya kawasan ekonomi khusus, kan seharusnya kan bisa hidup, ya, bisa dimanfaatkan kawasan tersebut. Untuk menghidupkan kawasan tersebut, ya semua sektor harus hadir di situ, ya. Salah satu di sektor apakah di perkebunan, di pertanian, kan itu yang menjadi komoditi seharusnya, menjadi ekspor kita, andalan kita seharusnya, termasuk di sektor perikanan. Tapi kemudian dengan anggaran yang besar, kita belum juga bisa melakukan sebuah terobosan untuk menghidupkan kawasan ekonomi khusus. Bicara tentang KIA juga itu, yang sampai hari ini kita juga menjadi masalah KIA, kawasan industri Ladok. Padahal itu sekarang kan ketika kita bicara tentang infrastruktur, salah satu infrastrukturnya kan tol. Tol itu seharusnya ya sebagai akses yang mempermudah hilir mudik, ya, akomodasi dan sebagainya. Tapi kemudian pemerintah juga belum mampu menghidupkan yang namanya KIA karena tidak ada investasi. Investasi ini tidak hadir, ya kembali kepada pemerintah pula, ya, kembali kepada pemerintahnya. Yang pertama adalah persoalan infrastruktur dasar, kemudian jaminan keamanan, kemudian perlu dilakukan reformasi birokrasi dalam proses pelayanan dan sebagainya. Ini juga belum dilakukan oleh pemerintah Aceh. Seharusnya ketika kita bicara ini harus diselesaikan awal. Artinya sudah disiapkan oleh pemerintah Aceh ketika misalnya berakhirnya dana Otsus itu di tahun 2027. Bicara tentang investasi, sebenarnya ada sektor-sektor yang harus dikembangkan. Sektor pariwisata misalnya. Dia kembangkan apa yang sebenarnya sektor ini kebutuhan dasarnya apa, itu seharusnya dibangun. Nah, ketika kita bicara untuk mengundang investor yang lain dari luar, mudah datang. Tapi kan hari ini kan tidak fokus kita program seperti yang awal saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada master plan. Begitu juga dengan BPKS. Seharusnya BPKS itu juga, karena itu BPKS juga bagian dari resolusi konflik, seharusnya dia punya dari tahun 2000 seharusnya sampai hari ini sekitar 20 tahun sudah. Ya seharusnya sudah ada kontribusi yang baik, ya, menghidupkan Freeport, menghidupkan pariwisata. Menghidupkan pariwisata tidak hanya di Sabang, tapi kemudian juga di Pulau Aceh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Banyak sekali penyimpangan penyelewengan anggaran. Banyak berkasus, kemudian masuk ke ranah korupsi, masuk kejaksaan, malah turunnya KPK dan sebagainya. Jadi pengelolaan anggaran juga tidak becus, ya. Kemudian penempatan orang-orang juga tidak tepat. Tidak tepat ini karena lebih pada orientasi pada kekuasaan. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, mau membantu dia mau enggak, kemudian dia tidak peduli, yang penting orang-orangnya, gerbongnya. Nah, ini juga jadi persoalan kita.
Jadi ketika kita bicara tentang dana otsus ini terakhir, yang kemudian pemerintah gagal menyiapkan dalam pengelolaan anggaran dengan program-program tepat sasaran, pada akhirnya ya menjadi tsunami besar kita. Ya, kenapa? Semua sektor infrastruktur yang kita bangun ya, tidak sinkron dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dengan anggaran yang besar tapi kemudian tidak berdampak apapun ya. Seharusnya kan ada peningkatan ekonomi ya, melahirkan berbagai sektor, termasuk itu di dalamnya ada sektor UKM. Seharusnya ada beberapa sektor yang menjadi fokus pemerintah, misalnya di sektor pariwisata, seperti yang didengungkan oleh beberapa badan termasuk BPKS. Seharusnya ini bisa jalan dengan baik, tapi kemudian tidak diikuti dengan program-program infrastruktur dasar. Ya, infrastruktur dasar ini tidak mendukung, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat di sektor jasanya. Ya. Di sektor jasa juga jadi masalah kita. Yang pertama adalah di sektor penerbangan, biarpun kemudian dianggap bahwa Sultan Iskandar Muda itu adalah bandara internasional, tapi kan yang hadir semua Garuda dan lain kan tidak ada. Seharusnya ini kan juga menjadi terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana ini membuka penerbangan, misalnya penerbangan tidak hanya dengan Jakarta, tapi kemudian dengan Malaysia, dengan Arab Saudi. Nah, ini seharusnya kan itu yang peluang-peluang itu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya melihat kalau dana-dana otsus itu berakhir, ini akan menjadi berbagai persoalan. Dananya saja ada, dana otsus itu ada, kita banyak persoalan, apalagi tidak ada anggaran. Tentu akan menimbulkan berbagai konflik lagi, termasuk konflik sosial. Ya. Kalau konflik politik, ya kita melihat mungkin sampai 30 tahun ke depan kita belum tentu akan lahir konflik politik lagi. Karena dengan kondisi kita sekarang, ditambah lagi dengan bicara tentang penguatan ideologi hari ini sudah semakin hilang ya. Ideologi perjuangan itu sudah semakin hilang. Karena Parlok ini sudah lupa dengan ideologi. Seharusnya pengkaderan dan sebagainya kan harus dilakukan. Tapi pengkaderan ini tidak dilakukan. Ada sinergi regenerasi. Tapi ketika generasi ini selesai, hilanglah ideologi yang dulunya didengungkan. Ya, salah satunya adalah ideologi bukan pemberontakan, tapi ideologi politik yang notabene bagaimana lebih kepada ideologi identitas. Dan ini saya melihat di dalam konteks sekarang ini Parlok gagal dalam ini. Ya. Gagal ini di dalam rekrutmen politiknya, merekrut orang-orang muda. Kenapa? Saya melihat lebih kepada mungkin orang-orang di Parlok ini takut kehilangan jabatan ya. Nggak ada lagi pengawal. Ini juga jadi persoalan ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi sehingga ketika masalah undang-undang pemerintah Aceh ini tidak masuk dalam pembahasan, tentu juga akan bermasalah dengan dana otsus, apakah diperpanjang atau tidak. Tapi ini kembali kepada para elit politik untuk melakukan konsolidasi. Saya ingin sebenarnya para elit ini bersatu ketika bicara atas nama pembangunan Aceh. Seharusnya bersatu. Tapi kalau bicara tentang rebut kuasa dan sebagainya, itu kan urusan partai politik dan sebagainya. Tapi ketika bicara negosiasi dengan pemerintah pusat, seharusnya seutuh dia bicara satu. Artinya apa? Dengan satu tujuan ini tentu apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan kita mempunyai sebuah pengaruh besar, dan itu akan dihargai oleh pemerintah pusat ya, apabila kita ini satu solid ya. Tapi kalau ketika elit ini berseteru ya di tingkat kita sendiri, ya Jakarta ketawa-ketawa aja ya. Ini yang kemudian saya melihat kelemahan substansi Aceh hari ini adalah karena para elit ini yang tidak bersatu. Oke.